Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel saya Abdul Karim. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Tarjo dari Jawa Semarang. Nah, sekarang Pak Tarjo sedang berada di Bekasi, tepatnya di Harapan Baru. Nah, Pak Parjo ini berprofesi sebagai tukang bangunan. Nah, sudah banyak menciptakan bangunan-bangunan indah yang dikerjakan. Yang bisa dikerjakan. Sekarang Pak Parjo ini ada keluhan. Selama kerja kurang minum, terlambat makan, kerjaan yang masih banyak, sementara kita masih lapar. Nah, kemudian ada keluhan. Sekarang keluhan Pak Parjo itu sebagai apa? Di bangunannya tukang. Kan di tukang. Kemudian sekarang keluhannya terasanya apa? Sakit perut. Terus Sering kumat, lambung sering kambuh. Lambung sering kambuh, Pak. ya. Lambungnya sering kambuh. Terus Jadi kemarin tuh bener-bener menggigil, sakit banget. Jadi sampai sekarang juga ya udah mendingan karena saya lapor ke dokter. Nah, ini untuk mencegah kambuh lagi itu, kata ibu waktu itu ngomong sama saya, kasih kunyit, jahe sama sirih apa sirih apa itu loh, Pak, sama madu. Nah, itu loh, saya mau tak terapi sendiri gitu pakai blender gitu loh. Kayak gitu. Nah, sekarang kata Pak Parjo ini ada keluhan yang sama yang saya keluhan waktu saya masih kerja dulu. Waktu saya masih kerja, saya masih ngajar, sibuk ngajar. Saya ngajar di SD Kelapa Gading, SD Al-Azhar. Nah, waktu itu saya sibuk ngajar, lupa minum, makan terlambat. Saking senangnya dengan pekerjaan, saya lupa kesehatan. Nah, jadi sekarang penyakit yang diderita sama Pak Parjo ini hampir sama dengan saya, karena sibuk kerja, sibuk dalam menjalankan aktivitas bangunan. Nah, kemudian ada tips dari saya, sediakan jahe yang bungkul-bungkulnya, yang gede-gedenya. Kemudian kunyit yang bungkul-bungkulnya juga. Kemudian daun sirih. Kalau daun sirih Yang muda tua sama, Pak, ya. Nah, kenapa? Yang muda tua sama kan daun sirih kan. Nah, ya, daun sirih pokoknya yang tua mau ini terserah. Berarti daun sirih. Berapa lembar? Kemudian kita iris-iris tuh. Iris, kalau misalnya seperempat daun sirih, seperempat jahe, seperempat kunyit. Nah, dan nanti cara kerjanya, sirih dibersihkan dulu, kemudian kunyit dibersihkan dulu, disiangin dulu, jahe juga seperti itu. Nah, kita kupas tipis-tipis, iris tipis-tipis. Setelah diiris tipis-tipis, nah kita masukkan ke dalam blender. Nah, kalau misalnya segenggam kita masukkan ke dalam kunyit, segenggam kita masukkan ke dalam blender, kemudian jahe juga masukkan segenggam ke dalam blender, kemudian daun sirih juga segenggam ke dalam. Nah, pokoknya porsinya sama. Udah selesai gitu di blender, kemudian dituang, ditiriskan. Nah, setelah semuanya, kalau pokoknya segenggam, kalau segenggam daun sirih, segenggam jahe, segenggam kunyit. Nah, kita blender tuh. Nah, supaya kita bisa minum langsung. Nah, kalau Bapak kepengen langsung minum, itu air blendernya itu air matang tapi yang dingin. Oh, yang dingin. Yang dingin. Oh, tapi jangan yang panas. Oh, yang dingin, air biasa itu, Pak, air biasa. Air yang udah matang maksudnya siap diminum.
Kemudian jangan panas. Enggak yang Kenapa? Kita mau air. blender. Heeh. Nah, boleh air aqua boleh. Kasih air gitu Pak ya. Boleh. Atau misalnya air ades boleh. Ya, Pak. Atau air gunung Segelas, boleh. segelas boleh kan? Nah. Ya, segelas paling Pak ya. Segelas apa 2 gelas. Segelas lah kalau segelas banyak kan Pak ya. Kemudian setelah di blender, nah kita tiriskan, kita saring. Saring lah, saring. Nah, setelah disaring, boleh diminum sebelum makan. Sebelum makan ya emang. Nah, minum sebelum makan boleh, sesudah makan boleh. Nah, kemudian minumnya bagaimana? Bisa diminum pagi, siang, sore, Terus atau sebelum misalnya makan. 4 kali, terserah. Saat terasa perih, sakit di lambungnya, kita minum. Nah, ini saya dapat ilmu ini dari Tangerang, dari Abah Tangerang. Gitu ya. Kemudian Abah itu sekarang udah meninggal dan anaknya tidak melanjutkan pengobatan seperti ini. Nah, saya dapat obat ini sampai sekarang. Setiap saya ada sakit keluhan apa namanya tuh, sakit di lambung saya, itu selalu saya minum racikan jamu tadi, jahe, Kasih mati loh, sirih, jahe, sirih, kunyit. Nah, kemudian supaya enak dimakan, Kasih diminum, madu. kasih madu. Nah, ya madu secukupnya lah, sekira-kira kita Iya. enak minumnya. Enak, ndak ada pahitnya, ndak ada, pokoknya enak pokoknya. Nah, kenapa kita sirih dengan kunyit? Itu lambung kita tuh kan bolong-bolong. Iya. Usus kita bolong-bolong. Iya. Nah, usus bolong-bolong tadi itu ditutupin dengan kita minum sekali teguk, kemudian menutupin daun kunyit tadi dengan dengan sirih itu menutupi lambung. Ya, ini tadi menutupin usus-usus yang bolong tadi. Nah, sekali minum tertutupin, sekali minum tertutupin. Lama-lama asam lambungnya tertutup, tidak ada. Oh, jahe ya, jahe. Jahe. Yang 3 doang Pak ya. Tiga. 3 jahe, kunyit, sirih ya. Sirih. Kemudian, nah itu minumannya sehat, minuman sehat. Itu yang berobat ke sana tuh kebanyakan dokter-dokter. Pakai ramen tuh Pak ya. Ya. Nah, baca ya kalau kita ini kan herbal ya. Bacalah kalau mau membuatnya atau misalnya mau minumnya, bacalah bismillah, doa sama Allah, kemudian jangan lupa selawat Nabi. Nah, semoga cepat sembuh. Ini pengobatan tradisi dan secara herbal. Semoga Bapak sehat kembali. Ada yang Bisa bilangin beraktivitas dengan baik. ada yang bilangin pakai apa itu apa namanya tepung apa namanya tepung aren, sagu aren sama ini ada juga aja Pak ini Pak, tapi cuman sekarang gini saya tuh sakit mah ini sudah parah sekali. gitu. Sudah parah sekali. Saking saya parahnya itu sudah berbekas di dalam celana dalam saya. Jadi berbekas di dalam celana celana dalam saya itu sudah ada darah, sudah ada ya yang nggak pantas lah gitu. Jadi setiap saya minum setiap saya makan itu darahnya keluar di ya tanpa disengaja darah itu keluar. Jadi lambung saya sudah parah. Itulah. Terus Bapak selama minum obat ini berapa tahun Pak ini Pak? Udah lama Pak? Selama penyembuhan itu berapa lama minum itu? Nggak lama. Nggak lama ya? Misalnya seminggu kita minum, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Udah berarti seperapat. Paling daun sirihnya paling berapa Pak ya? 5 apa berapa Pak ya? 5 bibit. Jangan 5. Banyak kan? Kurang banyak. Pokoknya seperapat tadi, seperapat ininya, sirihnya. Kalau seperapat kan hitungnya gimana itu kalau daun sirih? Saya nggak paham. Misalnya daun sirih misalnya ada 15 atau 20 biji. Nah, kemudian jahe tadi 4 bungkul.
Gede-gede. Ini juga kunyit juga 4 bungkul gede-gede. 4 kunyit, 4 ini, kemudian dia terus sih sebanyak 20. Itu sekali minum Pak ya? Boleh minum terus. Enggak, maksudnya artinya tuh sekali blender tuh sekali minum ya? Boleh dua kali seduh. Oh, gitu. Misalnya nih masih ada airnya yang bagus, masih kental gitu kan, bilang lagi, tambah lagi. Nah, nanti kalau misalnya masih terasa perih dalam minggu itu juga masih terasa perih, bikin lagi. Satu mau nanya Pak, itu kan dalam keadaan mentah semua Pak ya? Mentah semua kan? Nggak dimasak. Iya, jadi Kalau kan kata saya kenapa kita pakai air yang siap minum? Karena kita kepengen minum langsung. Tapi kalau misalnya air mentah, ya dimasak dulu. Iya, maksudnya Supaya air kuman-kumannya mati. iyalah, iya kalau artinya kan itu bahannya itu mentah semua, terkecuali air mateng, air kuah. Artinya kan suruh kan nggak usah direbus dulu, artinya kan kayak jahe kan kunyit jahe itu kan mentah kan, dan itu mentah ya. Dan direbus dulu nggak usah kan, berarti langsung minum aja kan? Ya, oke. Kalau yang kepengen langsung diseduh, langsung minum. Iya, langsung diminum lah. Tapi kalau enggak, boleh dimasak dulu, direbus dulu sampai mateng. Pengalaman Mbak gimana? Dua-duanya saya lakuin. Diminum, dimasak langsung ini. Misalnya nih, kita langsung perih banget nih, kita bikin karena saking perihnya kita langsung air matang dan dingin kita blender tuh dengan ini tadi. Jadi air blender itu air matang. Jadi setelah disaring langsung kita minum. Nah, itu segar di dalam badannya. Itu yang tadinya kita nggak bisa makan, yang tadinya kita merasa keluhan sakit, itu langsung. Ya, itu Pak mau Saat itu juga. Itu empuknya. Jadi jahe, empuknya gede-gede, terus kunyitnya gede-gede, tuh ya. Jadi kupas langsung, kasih air segelas aja. Itu kayak biasa kayak jus jambu itu kan. Apa aja ya? 2 gelas lah. 2 gelas. Oh, 2 gelas ya, supaya nggak keras gitu ya. 2 gelas. Biar nggak terlalu kental. Iya. Tapi banyak minum ya. Jangan Banyak lupa saya sarankan banyak minum air putih, banyak minum air putih. Biar kencingnya lancar. Jadi kalau air kencingnya lancar kita. Udah gitu aja. Terima kasih Pak Ji ya. Terima kasih ya Bapak sudah datang. Nah, semoga apa namanya itu Berarti mengadu harus ya. pengalaman saya ini bisa bermanfaat dengan Bapak. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan notifikasinya, jangan lupa dinyalain. Karena sakit. Udah, dadah, bye.